Oke, untuk membedakan mana yang merupakan barisan aritmatika dan geometri, itu tuh dari selisihnya, dari polanya, dari polanya, pola. Nah, barisan aritmatika itu polanya dia punya beda. Beda itu selisih antar suku berurutan gitu. Sedangkan geometri itu punya rasio itu perbandingan. Nah, kalau dilihat dari barisan itu sendiri, kita tuh bisa ngelihat bahwa apakah barisan itu aritmatika apa geometri. Kalau barisan aritmatika tuh selalu ditambah 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 9 tambah 3, 9 ke 12 tambah 3. Nah, kalau selalu ditambah berarti dia barisan aritmatika. Yang kedua, nah ini contohnya saya bikin mirip, seolah-olah nggak ada bedanya. Beda. Yang kedua ini dikali. 3 ke 6 itu bukan ditambah 3, beda. 6 ke 12 ditambah 6 tuh kan beda kan? Ditambahnya beda-beda. Nah, ini tuh polanya dikali. 3 ke 6 kali 2, 6 ke 12 kali 2. Oh, kalau begitu, kalau misalkan selalu dikali namanya barisan geometri gitu. Nah, barisan aritmatika itu punya beda itu selisih sukunya gitu ya. U2 dikurang U1 berarti itu 6 kurang 3 berarti sama dengan 3. Nah, ini kan, ini bedanya. Kalau rasio di geometri itu perbandingan. Misalkan U2 dibagi U1. Gitu. 6 bagi 3 yaitu 2. Kan gitu. Selalu dikali 2 berarti. Nah, ini rasionya. Gitu. Kalau dicerita tuh misalkan nih, kursi di suatu pertunjukan terdiri dari 10 baris. Baris pertama 12, baris kedua 15 dan seterusnya, setiap baris bertambah sama. Kalau yang ini kita susun barisannya, berarti barisan pertama U1 adalah 12. Ini U1. U2 itu berarti 15. U3 berarti 18 dan seterusnya gitu. Nah, ini tuh selalu bertambah yang sama. Katanya bertambah yang sama. Selalu tambah berapa? Tambah 3, tambah 3. Kalau di kalimat itu ini yang di-highlight nih, bertambah yang sama gitu. Itu namanya barisan aritmatika. Nah, di cerita lain untuk barisan geometri itu misalkan suatu virus di lab terdapat 5 virus. Setelah diamati, virus tersebut membelah diri jadi 2 setiap 1 jam. Ini kalau dibuat barisannya berarti U1-nya ada 5 gitu. U2-nya ada berapa? U2-nya tuh membelah diri kan? Satu virus membelah diri jadi 2. Berarti ini jadi 10. Terus setelah 2 jam dari 10 membelah diri lagi jadi 2. Berarti berkali lipat jadi 2, jadi 20 dan seterusnya. Oke, berarti ini tuh apa? Coba rasionya tuh berarti dikali 2 dikali 2 gitu. Ini namanya barisan geometri. Jadi cara memahaminya pahami dari ceritanya. Nanti tuh setelah ceritanya dipahami, coba kamu buat digambarin, coba U1 berapa, U2 berapa, U3 berapa. Nanti polanya ditambah apa dikali gitu. Membedakannya gitu. Terus pertanyaannya kalau misalkan UN itu kayak gimana? Kalau UN itu biasanya pertanyaannya tuh kalimatnya suku ke gitu ya. Suku ke berapa misalkan. Contoh di sini. Banyak kursi pada baris ketujuh. Berarti kan banyak kursi pada baris ketujuh doang. Makanya yang dicari adalah U7 di sini gitu. Baru pakai UN rumusnya. Terus kalau misalkan di geometri misalkan banyaknya virus setelah 5 jam. Kalau kalau ini diterusin, nah yang ini diterusin. Yang ini diterusin berarti 5, 10, 20 berarti 40, 80 kali lagi 2 160. Ini awalnya setelah 1 jam, 10, 2 jam, 24, 3 jam, 4 jam, 5 jam tuh. Setelah 5 jam 160. Ini UN. Berarti ini yang dicari adalah
U5 gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, gimana cara ngebedain sama SN? Kalau SN itu secara kata-kata di soalnya biasanya tuh jumlah N suku pertama. Misalkan jumlah 12 suku pertama, jumlah 15 suku pertama. Contohnya misalkan jumlah 15 suku pertama. Oke, berarti ini pertanyaannya adalah S15. S15 itu secara ilustrasi kalau manual ya, berarti kamu tuh harus menghitung U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4, U5, U6 terus aja sampai nanti U15. Gitu. Itu cara kamu nulisin kalau manual, tapi kan ada rumusnya. Rumusnya tuh N/2 dikali 2A ditambah N-1B. Kan gitu. Gitu. Nah, begitu juga dengan geometri. Nanti pertanyaannya tuh kalau jumlah 15 suku pertama di geometri, ya sama gitu ditambahin. Nah, untuk cerita yang virus ini nggak ada SN-nya gitu karena beda cerita. Ada cerita lain di geometri itu, misalkan ceritanya itu suatu tali dipotong jadi 5 bagian membentuk barisan geometri. Misalkan potongan tali terpendek itu 1 meter. Potongan tali terpanjang adalah 81 meter. Pertanyaannya adalah total panjang tali. Atau pernyataan panjang tali semula. Nah, gitu. Panjang tali semula adalah berapa? Nah, kalau ini SN di geometri gitu ya. Karena kalau panjang tali semula berarti panjang tali sebelum dipotong kan. Nah, kan ada 5 bagian, berarti kamu kalau misalkan mau nyari panjang tali semula harus menjumlahkan tali pertama yang terpendek, terus kedua, ketiga, keempat, sama kelima. Terus kamu jumlahin berapa gitu. Oh, kalau misalkan yang ditanya gini, berarti yang ditanya S5. S5 gitu. Panjang tali semula tuh S5. Gitu cara ngebedainnya.